tim cheers dan dance ini sebenarnya beda tipis, mirip-mirip gitu. Cuman kalau cheers tuh lebih ke fokus ada nih tujuan cheers nih buat nyemangatin tim basket gitu. Terus gerakannya juga banyak gerakan senam lantai kayak kayang, kayak gitu kan, split, high kick split dan lain-lain gitu. Dan memang basket sejauh ini sampai sekarang pun ngeliat basket tuh jauh lebih menarik ya bagi Caca. Bagi Caca jauh lebih menarik daripada futsal dan sepak bola. Kalau misalnya boleh dibilang anak basket itu identik dengan kasus percintaan dengan anak dance. Iya. Benar ya? Benar ya? Caca pribadi kalau ngeliat olahraga basket, pertandingan basket dibandingkan kayak futsal, sepak bola, lebih seneng basket. Namanya ketertarikan itu langsung anak basket langsung. A1 anak basket paling ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast. All body have a story. All body Have a story. Semua orang punya cerita. Benar, semua orang punya cerita guys. Oke, sekarang ada yang cantik-cantik datang di Taman Podcast. Setelah kemarin sempet reschedule ya kemarin, Chan. Benar. Berapa kali kita reschedule ya kan? Ya. Dan akhirnya Alhamdulillah hari ini berkesempatan langsung bisa podcast. Iya, karena menyesuaikan jadwalnya Caca. Maaf, saya nggak sibuk pengangguran. Jadi Caca ini dulunya itu pernah ada pengalaman jadi tim cheerleaders atau tim dance. Kemudian sekarang juga aktif sebagai sebagai apa? Mahasiswi, terus juga sebagai reporter dan host. Itu yang mau dibilang sebagai reporter iNews TV. Tepuk tangan dulu dong. Di Tampan Podcast kedatangan reporter dari iNews TV. Stasiun Hanar lah. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita mau kasih tahu dulu kalau misalnya kita berdua udah dites swab antigen dan dinyatakan negatif. Kemarin udah vaksin juga ya? Ya udah vaksin kedua Udah vaksin malah. kedua. Nah, jadi aman ya. Tidak sampai ketiga. Enggak. Bukan nakes ya. Lain. Oke, Cah. Enggak. Mau ngobrolin apa nih kita nih? Banyak ya udah jarang ketemu kita. Udah jarang ketemu. Ya sih? Tapi salah satunya yang mau kita obrolin bahas tentang itu apa ya namanya? Kenalan dulu nih. Oh iya. Iya, kenalan dulu. Oke. Gugup nih ya. udah 20 episode masih gugup juga kalau misalnya di sebelah Caca nih. Kenalan diri dulu nih. Oke, coba Caca. teman-teman, hai. Ya. Nama lengkapnya itu Salsabila. Ya. Tapi kayak Kak Rashid dan teman-teman misalnya sapanya Caca gitu. Caca. Kalau Kak Rashid Dudu. Panggil sayang boleh. Sekarang sibuk apa sih? Tadi mahasiswi ya? Mahasiswi. Di mana? Di Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan juga reporter. Dan host di iNews TV. Keren. Wah. Ya, Cah, kita mau tadi udah perkenalan diri juga, mau bahas nih yang mau Kakak tahu. Waktu itu juga Caca jadi tim dance ya atau cheerleadersnya dari anak SMA waktu itu ya, basket anak basket SMA. Itu awalnya gimana sih? Ceritain dong.
Jadi teman-teman mungkin tahu ya kali ya. Aku tuh dulu SMA di SMA Safaris 3 Palembang. Safaris 3. Dan emang kebetulan tergabung di salah satu tim dance Savega. Jadi Savega ya. Savega, julukannya Savega. Nah, tim dance-nya Savega. Karena awalnya memang basicnya ada sih di dance gitu. Terus juga ya udah deh, karena ada wajib ekskul kan dulu kan kalau namanya SMA, ya udah ikutlah dance Savega ini tadi. Tapi yang berkaitannya adalah di Savega itu, di SMA aku tuh dulu itu tim dance dan basketnya itu punya apa ya, kedekatan gitu. Udah kayak keluarga gitu. Jadi udah ada ikatan batin. Bener. Jadi kayak makrab basket ada dance. Sama basket ikut lomba, dance yang ikut nonton gitu. Dan juga waktu itu kalau nggak salah ketika liburan bareng ya kalau iya, waktu itu juga. Liburan bareng gathering. Jadi gitu emang deket gitu loh, emang kayak berkaitan gitu loh. Padahal sebenarnya enggak kan? Sebenarnya enggak juga sih, enggak semua SMA pasti kayak gitu. Cuman kebetulan di Savega tuh deket, sering bareng-bareng lomba gitu-gitu kan. Gitu deh. Itu pada saat tahun berapa tuh, Cah? Tahun 2017. 2017, 2018 masih aktif. 2019 kan udah kelas 3 SMA tuh. Jadi kayak udah fokus. Oh, kalau misalnya eskul ini kelas 3 itu udah nggak boleh lagi ikut? Sebenarnya boleh, udah senior kan, tapi kita ada senior, udah senior ya? Udah jarang dipakai sih. Jadi ada regenerasi, ya udah deh, tukeran lah buat adik-adik lagi deh. Lebih memprioritaskan kelas 1, kelas 2 iya, kelas 1, kelas 2. Lebih fokus UN juga kan, kalau udah kelas 3. Nah, yang mungkin yang banyak Data Partners yang belum tahu sebenarnya cheerleaders atau tim dance itu apa sih kira-kira menurut Caca? Kalau Indonesia pemandu sorak lah ya, gitu. Pemandu sorak kan cheers itu. Lebih ke kayak nyemangatin dari tim basket kan kalau cheers. Nah, kalau kebetulan di Savega itu pas ini Caca pribadi ya kayak Caca pribadi, awalnya cheers itu adalah ada kompetisi sesumsel, kalau nggak salah sesumsel, seingat Caca itu namanya ICA 2ND, second ICA berarti ya, di OP Mall pas itu. Dan karena Savega tuh belum ada, pernah ada cheers tapi nggak terlalu aktif gitu loh. Aktif ya. Terus diadain lagi nih, latihan lagi, mulai dari nol lagi. Artinya kan kalau dance tuh kan ya biasa ya dance gitu loh. Kalau cheers kan ada teknik-teknik yang mana kita kan ngangkat manusia. Ada apa ya? Tingkat cederanya juga tinggi gitu loh. Itu yang dipelajarin gitu. Gabung sih sama SMA kayak SMA 1 kan ada Nexad, ada Odigos dan lain-lain ya. SMA yang bisa misal ini. Itu yang aktif untuk cheersnya ya? Iya, yang aktif untuk cheers yang kita sering lihat kan Kak gitu mereka. Dan salah satu pengalaman baru lah pasti. Salah satu pengalaman baru. Kenapa? Karena tim cheers dan dance ini sebenarnya beda tipis, mirip-mirip gitu. Cuman kalau cheers tuh lebih ke fokus, ada nih tujuan cheers nih buat nyemangatin tim basket gitu loh. Ibaratnya kayak kalau itu kan benar-benar bersangkutan Sagas cheerleaders sama basket Savega gitu loh. Berarti beda nih kalau misalnya tim dance dengan cheers tuh beda. Secara anggotanya sama. Kita yang anak dance. Tapi secara teknikal bahwa dance dan cheerleaders itu beda. Beda. Tapi di dalam cheerleaders ada dance. Ada dance tetap. Cheerleader tuh lebih ke arah olahraga ya. Olahraga ya, karena mendampingin tim basket. Iya, terus gerakannya juga banyak gerakan senam lantai kayak kayang, kayak gitu kan, split, high kick split dan lain-lain itu. Bisa semua itu Caca? Enggak. Kayaknya bisa ya. Jadi kalau di cheerleader itu dia tuh kan kalau Kakak pernah lihat kayak ada piramid. Ya. Kalau itu elevator. Jadi elevator tuh yang ngangkat teman-teman ke atas. Itu bagian Caca. Kalau teman-teman yang ngangkat Caca ke atas, logo bilangnya. Berarti banyak ya nama-namanya itu tadi ya? Iya, banyak. Piramid, segala macam itu. Iya. Kalau boleh tahu, pertama kali cheers yang dibentuk di dunia ini kapan ya? Tahu nggak Caca? Kalau Caca pribadi, sorry ya teman-teman. Kalau Caca pribadi
ngikutin cheers itu pas SMA inilah Oh, sebenarnya. belum yang benar-benar kayak misalnya ada orang nih Expert kalau bener. kalau misalnya basket dia mengetahui dari Ya, dari kayak bawahnya kakak kan ya. tuh, Apa namanya pencipta basket kayak Dr. James Naismith gitu-gitu kan. Oh, nggak tahu ya? Ingat pelajaran olahraga kali kita. PJOK. Penjaskes. Ingat. Tahu. Tahu ya? Berarti belum tahu perkembangan untuk cheersnya awalnya. Kalau cheers tuh apa ya? Cuma tahu kulit-kulitnya aja sih Kak. Cuma tahu kulit-kulitnya aja karena sebenarnya ini kan olahraga nih, taruhlah olahraga kurang menekuni karena apa ya? SDM di dalamnya mungkin juga kurang ya. Bukan kurang di tanda kutip yang memang kurang nggak ada minat atau enggak. Tapi kurang matang. Beda sama mungkin dari daerah Jakarta yang lebih banyak apa sih pelatihnya. Ya. Dan terus juga lebih banyak kejuaraan mungkin ya? Iya gitu. Iya kan? Jadi kalau khususnya di lingkup sekolah aku dulu dia lebih fokusnya ke dance sih. Dance ya? Jadi pada dasarnya tim dance ini atau cheers ini dibentuk bukan karena gara-gara untuk mendampingin tim basket? Bukan. Emang ekskul kan banyak ya? Yeah. Ada ekskul basket, ada dance. Kebetulan aja nih khususnya anak basket sama dance itu punya kedekatan kayak lebih kekeluargaan gitu loh. Dan juga ada di beberapa pertandingan kalau misalnya tim basket tidak mempunyai tim dance itu tidak boleh ikut ya? Iya, bukan sih tapi kayak kurang deh. Kurang ya mungkin. Kurang yang menyorak-nyorak di pinggir lapangan. Teriak-teriak itu kan dia nggak sih kalau main basket itu defense ya kayak gitu kan. Itu suara-suara kami biasanya kalau sampai gayang maju. Ya, yang mau ditonton orang tim dance. Salah satunya tim dance. Juga ngeliat basket sih. Satu keterkaitan ya mungkin ya. Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu Cak, pada saat pertandingan apa pertama kali mendampingi tim basket? Banyak ya. Kalau kan ada DBL, ada Pandawa, event-event kayak gitu. Dan bahkan nggak jarang juga teman-teman tuh cuma apa ya, sparring ya Kak istilahnya. Kayak cuma sparring doang. Pick up games lah ya jadinya. gitu ya. Gitu-gitulah. Di Bangal sih yang paling sering. Dan itu apa ya, kita tuh nggak diminta. Kayak basket dancer tolong dong temenin yang main basket nih nontonin biar rame. Enggak, emang kita yang mau. Udah, hari ini emang dari dalam hati ya mungkin. Pertama seru loh kalau ngelihat. Gak tau sih kalau Caca pribadi kalau ngelihat olahraga basket, pertandingan basket dibandingkan kayak futsal, sepak bola, lebih seneng basket. Apalagi kalau setiap tahunnya kan DBL itu setiap tahun itu nggak pernah absen untuk nonton. Karena kita sekarang lagi pandemi COVID-19, kita juga kayak menjalankan peraturan pemerintah supaya nggak ada keramaian kan. Jadi kayak kita nggak bisa. Padahal itu paling kita tunggu. Kenapa lebih suka basket, Caca? Kenapa nggak milih bola? Mungkin milih apa? Kan sama-sama main bola juga, tapi kayak gini. Badminton mungkin yang lebih simple lagi. Kenapa harus basket? Ini mau denger alasan yang modusnya apa alasan yang bebas. Enggak. Basically kalau basket itu tuh lebih, kalau zaman SMA dulu ya, kalau ngeliat anak basket tuh pasti pasti ya. Itu serius. Jalan dari dalam lubuk hati yang paling dalam saja mungkin. Jalan mereka tuh ciri khas loh, jalan anak basket. Yang ciri khas loh. Yang ngeset di kaki itu gitu. Cit sepatunya gitu kan enggak? Iya benar. Gitu. Enggak sih. Tapi karena apa ya? Kita kan punya kecintaan terhadap olahraga tuh beda-beda. Yeah. Kebetulan mungkin saat itu yang aktif di sekolah yang Caca pribadi lihat itu basket, dan memang basket sejauh ini sampai sekarang pun ngelihat basket tuh jauh lebih menarik ya bagi Caca. Disclaimer, bagi Caca jauh lebih menarik daripada futsal dan sepak bola atau olahraga lain. Dengan alasan tadi yang apa, kalau anak basket enggak loh. Sempet ikut ekskul juga basket tuh, tapi lama-lama capek sendiri, jadi kayak sempet ekskul juga basket. Sempet ikut ekskul, tapi pemanasan sekali, ikut sekali 2 kali latihan ya berhenti. Langsung itu apa namanya, capek mungkin ya. Susah ya. Karena emang pada dasarnya basket itu disuruh terus-menerus berlari. Iya, benar. Kalau misalnya kita jalan aja di lapangan, pelatih pinggir lapangan udah teriak-teriak. Terus kayak teman-teman lihat tuh,
dribble tuh kan nggak sembarang Wah iya. dribble. Kalau misalnya tidak disertai teknik, Teknik. terus latihan yang sering, dribble tuh nggak lengket di tangan. Nah, lengket di tangan ya kayak. Iya bang, makanya kayak ada lem ya. Heeh. Mungkin ya kalian lihatnya ya. Heeh. Sama juga dengan tim dance ya. Kalau misalnya nggak disertai latihan yang Benar. sering, Cedera sih. cedera. Sama lah, basket juga cedera kan Iya kalau sih benar. cedera. Jadi latihan anak dance sama basket tuh biasanya berbarengan. Basket lari, anak dance juga lari. Oh lari juga. Lari juga sebelum dance. Buat nafas kan. Iya. Karena kalian tuh apa gerakannya apa ya? Eksplosif ya kalau boleh Iya. dibilang ya, karena dengan diiringin lagu yang ngebeat ya kan jatuhnya kan. Sama aja. Sama mungkin. aja. Olahraga juga lah. Yang penting sama-sama Selalu berkaitan. Iya, Kan? satu keterkaitan. Iya. Nah, ngomong-ngomongin keterkaitan. Yang apa ya? Kalau misalnya boleh dibilang anak basket itu identik dengan kasus percintaan dengan anak dance. Iya, Benar ya, Jan? Benar. Benar ya? benar. Pernah ada pengalaman? Kalau pengalaman pribadi pernah. Oh, pernah. Iya. Boleh diceritain Apa gimana ya? tuh? Itu lah, cinta lokasi. Oh, cinlok. Cinta Ya. Cinta lokasi dan cinta monyet ya. Karena pada saat SMA Iya. masih ya. Dulu kan Mm-mm. latihan tuh. Kalau doi latihan basket kan semangat nih kita latihan ekskul nih. Iya. Pulang bareng. Terus apa ya? Ngobrol Iya. gitu kan. Kalau rata-rata anak dance di sekolah Caca dulu pasti pacarnya tuh anak basket. Oh. Dulu. Dulu ya. Pun hari ini misalnya nggak ada jadwal DBL, maksudnya dance nggak ada nih di DBL misalnya gitu, tetap nonton, tetap teriak paling depan. Iya. Mm-mm. Tapi Iya. bukan berarti kalian itu tidak tertarik dengan bukan anak basket, bukan ya? Atau pada saat itu? Pada saat itu Iya. gimana ya namanya, ketertarikan itu langsung dah anak Langsung. basket langsung A1 anak basket paling ganteng. Apalagi memenangi kejuaraan mungkin ya Iya. pada saat itu ya. Udah nilai plus itu. Nilai plus ya. Pokoknya kalau misalkan Caca ya dulu bukan cuma sama anak dance-nya tapi sampai pelatih bukan cuma sama anak basketnya aja tapi sampai pelatih basketnya juga akrab kalau dulu. Oh. Juga Karena kan udah kayak keluarga mungkin ya. iya jatuhnya. udah kayak kekeluargaan, benar-benar kekeluargaan. Kalau dulu tuh ada Kak Hakim. Ya. Kak Hakim, terus sama Pak Beni. Pak Beni. dulu. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih Iya. ya. Kalau Eca kan udah jarang ya kayak namanya dia. Mungkin kalau Beni ngelihat ini wah, ada Caca. Mantan Salam Pak lu buat Beni. Beni. Enggak, bukan mantan Pak Beni ya. Tapi Pak Beni tuh asik. Iya, emang gurunya humble sih. Iya sih. Rata-rata anak basket pasti asik-asik. Iya. Nah, yang tadi kita ngobrol awal, sebelumnya Caca itu katanya belum tertarik ke eskul cheers ya? Iya. Paskib sebenarnya. sama pramuka. Itu gimana ceritanya bisa milih cheers? Dulu kan Caca kan sebenarnya lahir dan besar tuh bukan di Palembang, tapi memang orang Palembang. Gitu. Oh, di mana lahirnya? Di Jambi. Oh, di Jambi. Di Jambi, terus besarnya di Jambi. Hah? Nah, terus pindah ke Palembang kan, sekolah singkat cerita pindah ke Palembang dan ketertarikan dulu di ekskul sekolah yang sebelum di Savega itu kan emang ke lapangan, jadi ke paskib, ke pramuka. Hah? Dan setiap ekskul kan di Savega punya apa ya? Punya ketentuan sendiri-sendiri kapan mereka mau OR, open recruitment. Nah, pas itu yang memungkinkan Caca untuk masuk tuh di dance. Di dance itulah. Dan Caca bilang juga nggak salah kok gitu, nah seru kok di dance, kenapa enggak gitu loh. Dan sama basket ya, daripada milih basket kan susah nih, Iya. jadi beban tapi basket ya udah deh masuk ke dance lah gitu awalnya. Nah, apa sih yang buat hal apa yang buat Caca ya udah deh ke ikut eskul tim dance aja gitu? Apa sih hal apa sih? Sebenarnya nggak seterpaksa itu ya, bukan Nggak. karena ekskul wajib terus harus milih dance, karena tertarik dulu, kita harus suka dulu. Apa tertariknya itu karena gara-gara apa tuh? Suka joget ya suka joget. Oh, suka Bener nggak joget sih? ya? Iya Suka juga sih, joget, suka karena denger dance juga, musik, gitu, suka suka denger musik joget, ya. suka denger musik ya udah. Zaman sekarang kan ada TikTok tuh, joget-joget tuh di rumah enggak. Maksudnya kayak yang ya udah ikut aja, kita hobi, dance kan hobi, nyanyi hobi gitu loh. Ya udah, ikut ekskul dance, wadah loh gitu, Iya sih. wadah untuk tempat hobi kita. Mana tahu kita bisa apa ya, bisa menyalurkan hobi itu jadi bakat yang bisa nimbulin prestasi buat sekolah, buat diri sendiri, buat orang tua gitu. Nah, yang kakak tahu juga
Caca ini selain jadi reporter, terus juga sekarang udah aktif di jadi pengusaha juga ya, Iya, gitu kan. dikit Terus ya. juga kemarin sempet jadi ikut pemilihan duta pariwisata. Iya. Itu gimana tuh ngatur waktunya bisa? Manajemen waktu. Iya, manajemen waktunya itu. Sebenarnya Kak Rashid sudah tahu. Kak Rashid orang yang gitu juga. Pengusaha, pekerja juga. Enggak lah, Iya. kan ini kan narasumbernya Caca. Ya kalau bagi Gimana saya sih? sih enjoy, keep enjoy. Kalau kita udah enjoy, otomatis waktu itu kebagi sendiri. Kalau Caca, udah ada porsi-porsinya. Misal nih, buat one day deh. Pagi kita kan bangun pagi nih, pasti bangun subuh ya. Bangun subuh, udah masak tuh buat kue sampai subuh, sampai siang jam 10 jam 11 kita kantor. Iya. Pulang, terus malamnya udah lihat checklist apa sih tugas-tugas yang ketinggal. Itu kita udah pada dasarnya kita sendiri sebenarnya selayaknya manusia punya kesibukan, pasti udah ada alarm sendiri-sendiri buat ngatur pekerjaan kita. Cuma kadang kalau misalkan kita nggak enjoy sama pekerjaan itu jadinya pressure. Iya. Nah harus enjoy dulu baru bisa ada manajemen waktu. Kalau aja sih kayak gitu. Yang penting dijalani dengan enjoy Yang mungkin. penting dijalani dengan enjoy supaya apa yang dijalan tuh nggak ada rasa tertekan, nggak ada ngerasa deadline ini. Walaupun ada pressure di situ. Sebenarnya ada pressure, sangat. Bener nggak Kak Rashid? Kak Rashid ngalamin sendiri. Iya. Bener kan? Seiring bertambahnya umur bukan yang makin enak dulu, makin Iya. sulit dulu. Justru kita tuain nanti pas udah tua, bener kan Kak? Seiring bertambahnya umur bukan malah tambah banyak teman. Malah Malah circle-nya makin lebih kecil. Kita lebih ke mengurangi toxicity human. Kita punya dasar toksik yang beda-beda. Mungkin ada sebagian orang yang ngerasa ngomongin orang tuh udah toksik. Ada yang kayak fine selagi ngomongin orang yang bukan nyangkut pautkan aku. Iya. Ada yang kayak gitu. Jadi makanya kalau bahasa paling tuh lah banyak gawe, ngapain ngurusi gawe umit. Iya, jadi gawe akula banyak ngapain nak ngurus gawe jadi wong ujung-ujungnya makin sedikit circle gitu loh. Dan yang pastinya memberikan benefit positif gitu. Selagi positif kenapa tidak, Kenapa enggak? ya kan. Iya. Terus juga jangan, intinya sih kalau dibilang nggak usah ngurusi gawean wong lah, Benar. ya kan. Karena kita pada dasarnya udah ada gawean yang yang kita juga udah ada gawean, ngapain harus fokus ke diri kita dulu. Baru apa yang kita bisa bantu, boleh bantu orang lain. Benar. Tidak untuk mengurusi urusan orang lain, teman-teman gitu. Tapi kebanyakan ya kebalikannya. sebenarnya apa ya, Kebalikan personality dari ya. kita omongin, bener nggak sih? Iya benar Iya kan? benar itu benar sih. Kayak udah saya bilang kan, sebenarnya masing-masing diri kita tuh udah tahu kayak ini red flag nggak boleh dilakuin, atau ini alarm ini abis kita ngerjain ini harusnya ini gitu. Iya. Itu udah ada sendiri gitu loh. Emang udah bener-bener tertata gitu Iya. ya, kita udah susun ya. Benar. Sama kayak mungkin teman-teman dengerin webinar tips and trick gimana caranya manajemen waktu. Belum tentu apa yang diberikan tips itu bisa terrealisasikan sama diri kita, tapi kita mengambil hal-hal positifnya aja gitu loh. Yang pastinya di diri kita tuh udah tahu gitu, udah tahu sebenarnya. Tinggal ya gimana kita mau nerapin apa enggak. Ya, tergantung diri kita juga sih. Benar. Itu kan makanya. Jadi santai aja, Enjoy intinya. bersyukur juga. Satu lagi bersyukur. Jadi Bersyukur. enjoy dan Bersyukur. bersyukur. Luar biasa, yang udah cantik, pinter lagi. Amin. Tidak enak. Aja, yang kakak pengen tahu lagi, Caca ini kan apa ya namanya? Sekarang udah jadi reporter kan. Iya. Dan kakak lihat juga di sosmednya ngobrol dengan orang-orang yang dalam tanda kutip tidak biasa. Iya. Itu gimana sih pengalaman? Boleh di-sharing ke teman-teman? Eh, Ada rasa canggung nggak sih? Pasti. Gitu? Pasti ya. Pasti. Pertama tuh pasti such an honor kalau kita bisa mewawancarai kayak kemarin tuh Pak Kasat Reskrim Polrestabes Iya. gitu ya. Karena pertama mungkin kesempatan yang kayak gitu belum tentu setiap orang tuh diberikan kesempatan buat ngobrol sama beliau gitu loh. Pada dasarnya kalau kita ngobrol aja sama orang lawan jenis aja udah nervous ya. Iya, benar. Apalagi sama narsum yang mereka udah ada jabatan dan kedudukan yang penting Iya. gitu. Dalam tanda kutip bukan orang biasa tadi. Iya, Ya. kayak gitu. Tetap ada nervous, tapi kan itulah gunanya ada briefing. Kita ada waktu belajar dulu ngulik apa sih yang mau kita bahas, Dan kalau ada
dialog ya, ibaratnya Iya, dialog diksi pasti ada lah, diksi ya. pasti ada apa ya, guide, artinya ada arah gitu, entah kepean buat pertanyaan, entah apa, itu tuh pasti. Jadi udah, kalau kita udah siap, udah otomatis di hari H memang ada nervous, tapi kemungkinan buat kita mau salah atau sulit mengendalikan diri itu tipis sedikit. Yang penting kita udah ada prepare sebelumnya, Iya, mungkin well ya. prepared sih. Prepare itu ya. Kemarin juga kakak lihat baru mewawancarain bupati ya. Ya, kemarin itu ada kesempatan untuk ke daerah Oku Timur. Jadi mungkin lebih ke apa ya, membahas seputar tentang potensi dan juga program kerja beliau kayak gitu. Ya sama lah, artinya apa ya, membahas tentang sektor-sektor yang memungkinkan di Sumsel gitu. Nah, tugas-tugas dari host itu supaya apa ya, memberitahu mungkin teman-teman punya pertanyaan sudah diwakilkan dulu gitu. Udah diwakilkan ya. Ada peraturan-peraturannya nggak sih jadi reporternya yang mungkin nggak boleh dilanggar gitu? SOP ya? SOP lah jadinya. Ada nggak sih? Kalau misalkan peraturan secara tertulis sih sejauh ini Caca nggak mengikuti peraturan secara tertulis yang artinya kayak harus seperti ini, harus seperti ini, enggak. Kulit-kulitnya deh. Paling ada hal-hal yang dimana kita harus memberikan bukan batasan juga, cuma punya manner dimana kita ngobrol sama orang yang lebih tua, kita ngomong sama orang yang sebaya atau lebih muda, itu kan punya manner nih. Seperti kayak halnya membahas tentang hal-hal pribadi, membahas hal-hal di luar konteks atau hal-hal yang mengandung unsur sara, rasis dan lain-lain kayak gitu. Itu yang pasti tidak disarankan untuk dibahas, gitu. Tidak boleh malah. Gitu. Malah tidak boleh. Tidak boleh. Boleh, mungkin membahas tentang sebuah privasi yang mungkin membangun, misalnya kita nanyain tentang kayak tadi, gimana sih manajemen waktu bersama keluarga, atau gimana sih cara memberikan diri supaya kita bisa tenang dalam menghadapi setiap masalah pemerintahan, politik dan lain-lain, kan setiap pejabat kan kayak gitu kurang lebih permasalahan. Ya itu tadi boleh, tapi ada batasannya. Gitu. Ada batasan, yang penting tidak lebih dari batasan yang peraturan tadi ya mungkin ya. Nggak tertulis, cuman nggak tertulis. Kita semua pasti tahu bahwa hal-hal gitu adalah hal yang sensitif buat dibahas gitu. Luar biasa sekali emang. Ngomong sama Cacanya emang beda ya. Jadi kita tuh lebih terarah loh. Jadi satu apa ya, kalau dibilang di The Taman Podcastnya ada hal baru lagi nih, ya gitu kan. Bukan di samping kalau tetap membahas basket. Tadi kan ada basket, tapi kita ada apa ya, menyimpang sedikit, ya gitu kan, tapi nggak jauh gitu. Oke, Caca, kita balik lagi ke cheerleaders tadi nih. Menurut Caca, apa sih pertandingan yang paling berkesan selama jadi tim dance? Kalau Caca sih ikut lomba ya. Lomba tuh Pandawa. Karena kenapa ya? Di lomba itu tuh kadang kalau kita memang bertanding ya, ngelihat lawan gitu. Tapi kita tuh nemuin teman baru. Dulu nemuin teman baru tuh yang kayak, wah ada circle baru nih, gitu lah. Yang fungsinya adalah supaya kalau misalkan kita kayak tadi, kita kan kehidupannya itu berputar terus. Kita pun berteman bukan dari basket gitu. Benar, kan. Kalau misalkan misalnya kalau kita ketemu teman baru itu bisa saling berbagi informasi, saling backup kalau ada kenapa-kenapa yang musibah dan lain-lain gitu sih. Nah, dan membawa nama Safega di setiap perlombaan itu adalah hal yang memang jadi impian setiap kayak teman-teman yang ikut lomba, yang juara 1, juara entah mau juara mau nggak juara, pokoknya kalau mewakilkan sekolah tuh sebuah pengalaman yang nggak bisa dibayar deh gitu tuh. Iya. Emang pada saat waktu itu Pandawa Basketball Competition nih waktu itu dimana di situ pertandingan itu harus diwajibkan ada tim dance. Iya. Benar ya? Ada itu. Biasanya juga kalau ada kompetisi kayak kemarin tuh di Jakabaring tuh ada juga, tapi saya lupa ya namanya kompetisinya apa. Itu juga pasti ada basket. Di Jakabaring sempet ikut juga. Ada dance, ada basket gitu loh. DBL dan itu seluruh Sumsel, bayangin seluruh Sumsel datang buat lomba, buat ngewakilin sekolah, walaupun bukan juara 1 deh, taruhlah itu bukan juara 1, tapi buat kita mewakilkan sekolah atau datang ngeliat tim sekolah kita bertanding, itu tuh udah rasanya pride bener, udah seneng banget gitu. Sampai mungkin bagi sebagian orang yang punya pengalaman kayak
sampai nggak sekolah diizinkan untuk tidak mengikuti pelajaran belajar mengajar untuk nonton basket, itu ada. Nilainya juga tetap konsisten ya kan? Bukan dalam artian karena kita ikut dance segala macam sering izin nilainya turun, enggak, malah bagus ya. Itu tuh sebuah apa ya, bukti dukungan sekolah bahwa kita berprestasi enggak harus di akademik. Benar. Non akademik pun bisa. Sekarang udah banyak. Basket itu bentuk fisik olahraga, ada yang e-sport. Benar sekarang. Ya. Mungkin teman-teman, makanya setiap sisi itu kan nggak semuanya negatif gitu loh. Ada hal positifnya juga. Harus kita ngelihat satu hal itu dari berbagai sudut pandang. Iya. Iya, jangan dari sudut pandang satu aja. Dan terbatas ya, nggak bisa kemana-mana. Artinya cuma pandangan kamu yang nggak bisa gitu loh. Harus lebih luas lagi, mindset harus dibuka. Bener. Tapi Kak, aku mau nanya boleh nggak sih? Iya boleh. Gantian ya. Ini yang paling. Ini kalau reporter tuh gitu sih. Kita yang ditanya bodoh. Tapi ada yang Caca penasaran bahwa ngomongin DBL nih, bener nggak sih kalau katanya ya, membawa hoki pas pertandingan harus muter celana dalam lah, harus masukin apa, kacang hijau, bener nggak sih Kak yang kayak gitu? Boleh nggak ini dibahas? Boleh. Boleh. Jadi kalau kakak mau bilang ya, hal-hal seperti itu sih tergantung kepercayaan, ya kan? Yo, kalau pada dasarnya nih, kalau kakak pribadi nih, pendapat kakak pribadi tidak terlalu percaya hal itu. Tapi mungkin ada orang-orangnya percaya untuk hal itu kan. Kalau misalnya kayak Caca tadi apa sih tadi yang muter celana dalam terus ada kacang hijau dan lain sebagainya itu mungkin ada yang percaya. Iya. Karena nggak mungkin humor itu tersebar kalau nggak ada sumbu apinya di mana. Bener nggak sih? Iya sih. Soalnya setiap perlombaan ya, bukan rata-rata sih perlombaan besar DBL nih apalagi. Kita tuh ada yang ketakutan sendiri. Wah, menang nggak ya, bakal kalah nggak ya? Udah, ya buat lucu-lucuan aja ya, ada yang nyeletuk, ya udah muter balik celana dalam deh biar beruntung gitu katanya gitu, tapi nggak tahu itu beneran apa enggak, makanya nanyain Kak Rashid, bener nggak sih? Apa cuma di circle Caca doang yang jokes kayak bisa dibilang jokes kayak gitu? Kalau mau dibilang sih itu namanya hal mistis ya. Kalau hal mistis itu berkaitan dengan ya antara percaya dan tidak. Ada yang emang bener-bener, tapi kalau misalnya makhluk halus itu emang ada. Tapi hal mistis dan yang kayak tadi yang kalau seperti Caca bilang itu kembali ke diri personality bener. Ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi ketika kita mempercayai satu hal, bisa nggak itu jadi sebuah kenyataan? Bisa. Pengalaman pribadi. Iya, bisa. Karena kita jadi gini. Jadi dalam artiannya tuh bisa tergantung mindset kita. Ya kan? Kalau misalnya kita nih, kalau misalnya aku nggak putar celana dalam kalah nih. Padahal yang logikanya kalau misalnya itu kalau kalah ya kalah. Ya kan? Ya kita bisa pikir kalah itu bisa dari latihannya kurang segala macam. Tapi mindset kita nih yang bikin entah semangat kita jadi semangat kita itu jadi tiba-tiba langsung ngedoktrin bahwasanya kalau misalnya kita tidak mutar dan sebagainya kita kalah. Sama kayak kalau misalkan lomba DBL itu, kalau supporternya sedikit, dia lebih ngedown kalau saya perhatiin. Misalnya dari daerah nih yang datang, supporternya lebih sedikit. Kadang juga teman-teman yang dari Saswega tahan muter ke sana, saling nyemangatin, nggak harus mereka beda sekolah nih, terus kita harus nyempetin. Enggak, karena mereka sepi nggak apa-apa gitu. Nah mereka itu biasanya kalau gitu yang sporternya dikit itu balik lagi ke mental. Iya, mental ya. Iya, mental jadinya, mental. Terus yang masalah tadi juga sebenarnya kalau kita mau pikir secara logik nih. Itu balik lagi ke mental. Psikis kita kena nggak nih? Bener kan? Bener kan? Psikis kita kena. Kalau misalnya psikis kita kena, udah. Nggak fokus. Udah di atas kepalanya udah bayang-bayang, gila ini aku kalah ini. Pada dasarnya emang ya udah kalah gitu kan. Karena apa ya? Atmosfer ketika kita latihan di lapangan sekolah gitu kan, sama kita di lapangan pertandingan beda. Udah keluar dari backstage yang dada-dada itu lah. Iya, makanya. Terus kayak ramil kayak gitu kan Kak. Terus juga kalau misalnya kita nih di lapangan pas pada saat latihan kita mau nembak 100 kali masuk semua. Pada saat pertandingan belum tentu. Benar. Banyak hal-hal yang tidak terduga ya Kak.
Kalau lomba kayak gitu bener. menang nggak? Heeh. Yang tiba-tiba cedera lah. Cedera kan kita tidak tahu Iya. depannya kan. Pada saat pertandingan juga kita tidak bisa memprediksi Bener. kita menang atau tidak. Yang penting intinya harus fokus, satu yang pertama. Terus yang kedua sering latihan. Saling latihan sih. Terus yang ketiga sering tanding atau sparring dan lain sebagainya. Perbanyak jam terbang. Terus yang keempat terakhir ya balik lagi ke mental. Ada sih yang kelima, Apa? punya pacar anak. Lebih semangat. Iya. Kayak Caca nih mau diulik nih Kak. Kemarin sempat punya pacar juga ya waktu anak basket waktu itu? Ada. Ada ya? Ya cinta monyet lah ya. Lanjut sampai sekarang? Enggak, tapi pacar saya yang sekarang anak basket. Oh, anak basket juga? Iya. Oh, tapi bukan yang dulu? Tapi bukan yang pas SMA kan maksudnya. Bukan pas SMA? Bukan. Bukan, iya itu maksud kakak tuh. Jadi soal Enggak. Tapi seru. Artinya apa ya? Kita kan kayak tadi yang dibilang bahwa selalu ngambil hal positif. Ya udah ambil aja hal positifnya. Kayak pacaran ya udah anggap aja support system. Gitu kan? Support system kalau misalkan pas latihan, pas lomba gitu loh. Kadang apa ya, hal-hal yang kayak gitu tuh tergantung kebutuhan mental masing-masing setiap orang kan beda-beda. Berarti emang Caca ini emang seneng sama kalau boleh dibilang cowok yang hobi olahraga mungkin. Olahraga. Yang nontonnya hobi olahraga kalau. Tapi tungguin putus saya. Bener. Nah, Caca ini gitu. Udah usah minta spill Instagram ya kamu ya. Nomor WA, Mbak. Oh, nomor WA. Boleh deh diminum dulu, Cah. Ini kopi nih, kopi kita nih. Kita. Ya, salah satu sponsor dari Data Ampan Podcast. Jam tayangnya nih kakak yakin kalau Caca yang itu nih banyak yang nonton nih. Amin. Selanjutnya bukan Caca aja, tapi teman-teman narasumber yang datang. Boleh, iya. Ngebangun YouTube Tampan Podcast. Jawabannya aman sekali ya. Sama dulu. Enggak. Baru kali ini perempuan selalu salah. Enggak. Bercanda, intermezzo aja, intermezzo. Aduh, udah. Terakhir deh, Cah, yang pengen kakak tanyain, pengalaman apa sih yang di cheers atau di basket yang bisa Caca aplikasikan ke kehidupan? Yang pasti bentuk kekeluargaan dari basket dan dancer yang Caca jalanin itu sangat amat dalam ya. Artinya baik entah sama anak basket sama teman-teman manapun, kita harus nimbulin rasa kekeluargaan dulu. Jadi kita nggak ada rasa persaingan tuh udah lupa gitu. Yang kita bangun cuman kerja sama tim, saling support, ngasih hal-hal positif, teamwork yang kayak gitu. Karena balik lagi cerita dulu di basket dan di dance itu kan nggak cuman tentang lomba, latihan dan dance gitu aja gitu, banyak gitu. Nah entah di luar dari event basket dan dance yang ada pun kita juga masih masih membangun komunikasi kok, dan sampai sekarang aku juga sama teman-teman basket dan dance juga ngebangun hal itu gitu loh. Artinya bahwa untuk menjalani hidup itu kan kita makhluk sosial, kita harus menimbulkan rasa kekeluargaan dan kerja tim itu dulu gitu. Yang penting intinya dari satu kalau kita bilang ini organisasi kan, organisasi itu ada hal baik dan Pastinya hal buruknya kan. pasti. Yang kita ambil hal baiknya, salah satu aja. hal baiknya itu kekeluargaan tadi ya mungkin. Tadi gitu loh. Yang benar-benar erat ya kalian tuh ya. Iya, udah ibaratnya sudah bukan gak ada jarak sih. Artinya apa adanya aja deh gitu. Kan ada temen tuh yang kayak artinya kayak bekawan tipis. Kayak gitu kan. Tipis cara kau berkawan. Tipis cara berkawan. Lancip. Kayak gitu. Kalau yang Caca dapat adalah mereka walaupun beda gender, pasti ada rasa yang kayak canggung antara perempuan dan laki-laki. Harusnya kayak gitu. Tapi kalau kita ya udahlah, ini kan kakak aku, ada aku, ya udah apapun dibantu pasti jadinya. Udah nggak ada yang namanya dia kan perempuan, ya udahlah biar deh perempuan aja deh, atau udahlah biar laki-laki deh. Enggak, kita sama gitu loh. Sama kita gitu. Saling ngebantu, saling nge-backup gitu. Kalau kalian tuh sama Pak Benny, kakak juga kan sempet juga kakak waktu itu pengen diajak oleh Pak Benny untuk kakak
bilang nggak bisa waktu itu kan ya. karena kemarin itu ya masih sibuk main basket, nah ini nyesel main basket kan. Tapi seru loh, artinya apa ya? Basket ini kan benefitnya nggak kesehatan, hobi, Benar. dan menguntungkan. Artinya menguntungkan di luar dari circle yang teman-teman yang kayak tadi kerabat, jadinya sahabat dekat, Benar. bisa nge-backup dan lain-lain. Kalau kita lomba kan juga ada fee yang kita dapat gitu loh, dalam berupa materi gitu. Nah, menguntungkannya dari segala hal itu ngelihatnya dari sisi positifnya aja, gitu ya kan Kak? Iya, olahraga itu yang paling utama itu dapatnya hal positif. Karena apa? Seger apa ya, bikin sehat badan, olahraga ya namanya mungkin ya. Bener. Iya. Kayak ya udah deh, self love boleh, self love, makan boleh. Tapi olahraga tuh harus wajib ya sih. Mending olahraga lah daripada ngomongin orang. Iya. Oke, Tamaners, mungkin itu saja obrolan kita sama Caca Salsabila. Thank you loh by the Oh, way, siap, aku siap. diundang. Ah. Ini ruangannya nyaman banget loh. Teman-teman kan nggak tahu nih pasti. Ruangannya nyaman, dikasih kopi. Itulah pokoknya. Pokoknya teman-teman Tamaners, jangan lupa saksikan episode-episode Tampan Podcast yang selanjutnya. Dan kalau misalnya Cah kemarin kedepannya mau diundang lagi, oke siap? Iya dong. Wah siap dong. Kita tunggu undangan. Siap. Kalau bisa juga ada Taman Podcast ke iNews TV. Oke itu saya guys. Terima kasih Caca udah hadir di Taman Podcast. Untuk sahabat-sahabat Tampaners jangan lupa like, comment, and subscribe. The Tampan Podcast, all body have story. Thank you.